Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama dengan keluarga tercinta selalu dalam keadaan yang sehat. Kita akan sama-sama kembali lagi membahas video-video yang menarik tentang berita politik hari ini. Ada banyak hal yang seru dan kalian harus stay tune sampai selesai, karena pembahasan ini akan sangat menarik dan memberikan informasi yang luar biasa kepada kalian semua. Dan tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas videonya satu persatu. Let's do this, guys. Sri Mulyani bungkam pihak yang berpikir, bentar aku tampilkan dulu. Sri Mulyani bungkam pihak yang berpikir jahat kepada pemerintah. Ya, sebenarnya mungkin Bu Sri Mulyani nggak mau membuka ini, tapi karena itu benar-benar sudah jengkel kali ya. Bahkan kalau saya live, saya selalu bahas tentang hutang negara. Ya, mungkin Bapak yang tidak paham tentang hutang negara. Paham Saya kalian. akan jelaskan sekali lagi, ya. Mumpung saya lagi ada semangat untuk menjelaskan, supaya apa? Bapak tidak menyebar hoax, ya. Bapak tidak berpikiran jahat terhadap pemerintah, ya. Supaya juga menambah pengetahuan Bapak tentang hutang negara, ya. Mudah-mudahan saja penjelasan saya nanti membuat Bapak agak terbuka. Keren Bu Sri Mulyani ya. Ya, pikirannya, wawasannya. Jadi begini Pak, hutang negara, setiap negara ingin mengajukan hutang kepada IMF atau World Bank gitu ya, atau kepada negara-negara lain gitu ya, kepada negara-negara yang mau memberikan hutang, maka harus disepakati oleh wakil-wakil Bapak. Di mana? Di DPR RI. Ya. Bentuk negara kita memang mempunyai aturan seperti itu. Presiden tidak bisa memutuskan segala sesuatunya, apalagi perkara hutang sendirian. Jadi harus dinegosiasikan dengan DPR. Dan DPR punya peraturan bahwa negara tidak boleh berhutang, ya, yang mana pembayarannya, cicilannya itu melebihi 60% dari penghasilan negara. Ya. Nah, saat ini sejak Bapak Jokowi menjadi presiden, hutang negara kita itu tidak lebih dari 35%. Dengarkan baik-baik ini ya. Di bawah batas maksimal berhutang yang ditentukan oleh DPR RI, yaitu 60%. Artinya apa? Kita masih berada di ambang aman. Ya. Dan saat ini Indonesia terkenal sebagai negara yang hutangnya sedikit dibanding dengan Jepang, Amerika yang sampai 200% dari PDB-nya, Jepang sampai 210%, kemudian negara-negara lain, ya, bahkan tetangga-tetangga kita, Singapura, hutangnya itu banyak Pak. Berbeda dengan kita hutangnya sedikit. Beberapa tahun yang lalu Bapak Jokowi juga sudah melunasi hutang warisan sebanyak 7.000 triliun. Bapak heran kan dari mana uang 7.000 triliun itu? Kok Pak Jokowi bisa membayar? Karena Bapak Jokowi selama ini melakukan penghematan pengeluaran APBN. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menggunakan APBN untuk pembangunan negara. Bapak Jokowi mensiasati pembangunan negara dari para investor, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga APBN-nya utuh, tidak diutak-atik. APBN yang ada khusus digunakan untuk kepentingan rakyat seperti subsidi, kemudian bansos, BLT, PKH dan sebagainya itu Pak. Ya, Bapak harus tahu. Jadi kalau Bapak bilang hutangnya sampai 8.000 triliun itu, seandainya saat ini hutang kita 8.000 triliun, itu sedikit Pak. Dibanding dengan PDB kita tuh sudah banyak sekali. Itu jumlahnya cuma 35% dari penghasilan kita, penghasilan negara maksudnya, ya Pak. Jadi masih di ambang batas wajar. Anak cucu kita nanggung. Tidak Pak, dulu juga gitu. Katanya Pak Harto berhutang banyak sampai 20.000 triliun, nanti anak cucu nanggung. Saya tidak merasa menanggung. Saya sudah dewasa, sudah besar, sudah tua, setua ini. Tidak pernah saya merasa menanggung beban hutang negara, tidak. Itu kan hanya kiasan-kiasan yang diberikan oleh orang-orang yang membenci pemerintah. Ya, jadi mereka membuat rumor-rumor seperti itu supaya apa? Supaya kita membenci pemerintah, kan gitu. Kita awam, orang awam, tidak pernah diberikan pemahaman tentang hutang negara, sehingga yang ada di pikiran kita, hutang, negara berhutang, nanti anak cucu kita akan membayar. Keren ya? Tidak Pak, ya. Selama pemerintahan itu baik, memberikan kesejahteraan kepada kita, memberikan gaji UMR yang pantas, ya, kemudian memberikan peluang-peluang untuk usaha sehingga kita punya penghasilan setiap bulan, dan memberikan lowongan-lowongan pekerjaan yang sangat banyak, maka kita tidak terbebani oleh hutang negara Pak. Ya, apalagi sekarang pemerintah sudah membuka banyak sekali lowongan dengan dibukanya smelter-smelter,
proyek-proyek hilirisasi itu akan membuka ratusan ribu lowongan pekerjaan, Pak, buat bangsa Indonesia, dan itu akan menjadi penghasilan yang akan dinikmati dan sehingga kita tidak dibebani oleh hutang itu. Hutang negara tidak dibebani, Pak. Jadi Bapak jangan sok tahu, ya. Oke teman-teman ya, jadi ini mungkin penjelasan Bu Sri Mulyani tidak dalam sidang MK. Tapi saya bersyukur ketika mereka yang memperkarakan sengketa pemilu ini, akan tetapi pembahasannya itu menjurus kepada ingin menyalahkan pemerintah dan sebagainya. Sampai-sampai diajak pula ini para menteri yang ada. Tapi saya bersyukur 4 menteri dihadirkan di sidang MK tersebut hanya mengungkapkan betapa hebatnya Jokowi memimpin negara ini. Saya bersyukur mereka memperkarakan hal ini. Kalau mereka nggak memperkarakan hasil pemilu, mungkin kita nggak akan bakalan tahu bagaimana Pak Jokowi itu benar-benar melakukan hal yang di luar dugaan kita masyarakat Indonesia, yang bikin kita semua sedih teman-teman ya. Orang yang sering dihujat-hujat seperti ini, ternyata itu melepaskan haknya, melepaskan kepentingannya untuk kepentingan rakyat Indonesia. Bahkan dia rela nggak mengambil hak operasionalnya untuk kunjungan kepada rakyat, untuk rakyat itu sendiri. Kalian bayangkan pemimpin mana yang seperti ini teman-teman? Luar biasa. Ini terlalu luar biasa. Kesombongan. Nah, berbeda ini. Indonesia tahun 2024 berakhir tragis. Apakah Pak Ganjar nanti ke depannya akan menagih janji tersebut dihancurkan oleh rakyatnya? Debat mungkin Pak di luar debat yang digelar oleh KPU ini. Tidak perlu, debatnya itu hari ini. Kenapa mesti besok? Kemelintinya. Kalau memang tidak siap jangan berdebat. Kalau mau Kamu siap, dijakin ya. ya persiapkanlah dengan baik debat itu. Maka kalau kemudian kita waktunya terbatas, itulah ujian yang paling bagus. Maka kalau Anda tidak perform, jangan menantang pada ruang lain. Ruang lain nanti ada ruang sendiri. Karena Anda akan berbicara dengan yang lain. Sebagai Menteri Pertahanan umpama, beliau akan berdebat nanti dengan DPR. Ya, dan publik akan melihat, tapi dengan saya sudah cukup ada di sini. Maka publik kita minta untuk menilai bahwa saya mengajak untuk membandingkan data dan beliau tidak sanggup. Kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham. Bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi. Dan sesempit apapun waktu yang diberi. Kesombongan mereka berdua diulti rakyat itu sendiri. Sampai sekarang nggak mau terima kekalahan kan? Dibalas rakyat sendiri. Ya, saya pikir orang ketika mempunyai sesuatu kans untuk berkuasa, sifat-sifat aslinya mulai kelihatan. Saya pikir dulu Pak Ganjar orangnya rendah hati loh. Makanya saya pilih ada di barisan Pak Ganjar waktu itu. Tapi semakin kesini kok kalau saya lihat orang ini semakin kemelinti. Pindah. Kebalikan ya. Saya lihat kok Pak Prabowo yang lebih rendah hati nih. Pak Prabowo yang lebih wise ya, bijaksana teman-teman. Yang Mulia Saldi Isra mengenai alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Ini dia. Telah disampaikan oleh Bapak Menko tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari Perlinsos. Anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN. Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Taruhkan reputasi politik saya. Selalu kepengen nangis. Rasa hati saya sedih sekali melihat Pak Jokowi. Terima kasih Bapak sudah menjadi Bapak Presiden yang baik. Oke, udahlah teman-teman. Saya terlalu cinta dengan Bapak ini ya. Akhirnya namanya kebaikan. Itu mau disembunyikan seperti apa ya, sama semua hal yang disembunyikan pasti akan keluar. Ini kebaikan. Pak Jokowi berusaha untuk menyembunyikan kebaikannya dengan rapat-rapat, dengan tidak mau beliau untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa dana operasional dipotong. Tapi akhirnya toh lewat sidang MK ini semuanya terbongkar dengan jelas. Terima kasih Pak Jokowi, luar biasa Bapak.
sidang Mahkamah Konstitusi itu mendapat perhatian publik yang sangat luar biasa. Tidak saja di nasional, tapi juga internasional. Saya pada waktu terakhir ditugaskan Mahkamah Konstitusi ke Venice, itu ada pertemuan Biro MK sedunia. Saya hadir di sana. Para ketua asosiasi MK yang hadir di situ dari seluruh dunia, benua-benua itu mewakili benua-benua, menanyakan kepada saya mengenai Pilpres dan Pileg di Indonesia. Jadi ini mendapat perhatian yang sangat luas, sehingga ada pendidikan sosial, ada pendidikan politik yang harus kita lakukan dalam persidangan ini. Oleh karena itu, perlu saya sampaikan ada payung yang harus saya sampaikan atau kerangka yang harus kita sampaikan dulu. Kehadiran Bapak Menko dan Ibu Menteri ini kenapa tidak disumpah? Mungkin ada pertanyaan itu. Beliau itu tidak disumpah karena sumpah jabatan yang dilakukan di istana pada waktu dilantik menjadi menteri melekat sampai pada waktu memberikan keterangan di persidangan ini. Jadi Bapak Menko dan Ibu Menteri itu memberikan keterangan di sini di bawah sumpah di pengadilan. Kemudian yang kedua begini, saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pileg 3 kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hiruk pikuk. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hiruk pikuk itu. Nah, yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon itu cawe-cawenya kepala negara. Nah, cawe-cawenya kepala negara ini, Mahkamah sebetulnya juga kita memanggil kepala negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau hanya sekedar kepala pemerintahan akan kita hadirkan di persidangan ini. Tapi karena Presiden sebagai kepala negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberpihakan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres. Nah, itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN, TNI, Polri yang tidak netral. Ada sangkaan, dugaan PJ Gubernur, Bupati, Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di persidangan ini. Kemudian ada peran serta lurah kepala desa juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang massa, dan kemudian bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan. Hakim MK Arsul Sani heran. Kenapa Oke, cuma ini menteri menarik ya. kubu 02 yang disorot bansos, padahal menteri dari kubu 01 dan 03 juga ada. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Terima kasih kepada Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Keuangan dan Ibu Menteri Sosial atas paparannya tadi. Saya ingin melakukan beberapa pendalaman untuk keperluan yang tadi telah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Arief Hidayat, karena memang Mahkamah harus menjawab apa yang didalilkan oleh para pemohon PHPU nomor 1 dari paslon
01 dan pemohon PHPU nomor 2 dari paslon 03. Karena itu ada sejumlah hal yang memang perlu didalami untuk menjadi pengayaan bagi mahkamah di dalam nanti menyiapkan pertimbangan hukum yang akan menjadi dasar dari putusan mahkamah. Yang pertama saya mohon perkenan pada Pak Menko, Pak Muhadjir. Ini saya agak grogi ini kalau ngadepi Pak Muhadjir ini, karena tenang menghanyutkan. Saya ingin memulai dari kerangka hukum tentang bansos ini. Dari kerangka peraturan teknis. Ada peraturan Menteri Keuangan nomor 254 tahun 2015 tentang belanja bantuan sosial pada kementerian negara dan lembaga yang kemudian diubah dengan PMK nomor 228 tahun 2016. Ya. Ada juga peraturan Presiden yang tadi juga disinggung oleh Ibu Menteri Sosial, Perpres nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial non tunai. Nah, dari kedua peraturan ini yang tadi juga telah Pak Menko PMK, Pak Menko Perekonomian, dan Ibu Menkyu dan Bu Mensos paparkan tadi, bahwa bansos ini merupakan program, ya, TUSI juga, tugas dan fungsi lintas kementerian dan lembaga. Nah, saya mohon penjelasan mungkin dari Pak Menko PMK atau Pak Menko Perekonomian, ya, itu agar kementerian dan lembaga mana saja yang melaksanakan program atau TUSI, tugas fungsi dari baik perlinsos atau utamanya adalah bansos. Gitu. Karena ini agar jelas. Karena kan selama ini kan terkesan bahwa seolah-olah yang memanfaatkan perlinsos atau bansos ini adalah menteri-menteri yang partainya terasosiasi dengan paslon 02. Ya. Padahal sekilas saya lihat perlinsos atau bansos ini kan ya juga ada di kementerian yang menteri-menterinya itu juga terasosiasi dengan paslon-paslon yang lain, baik paslon 01 maupun paslon 03. Ini biar clear. Mantap Pak, biar clear. Termasuk yang tadi disinggung oleh Bu Menteri Keuangan, ada juga program perlindungan sosial yang berupa BLT dana desa yang anggarannya diambil dari bagian TKD, ya, transfer ke daerah. Nah itu. Yang kedua untuk Pak Muhadjir, saya membaca di Perpres nomor 63 tahun 2017 di pasal 14 itu dibentuk tim pengendali pelaksana penyaluran bansos yang anggotanya begitu banyak menteri, ya, begitu banyak menteri. Saya tidak tahu apakah menteri-menteri ini itu juga yang kementerian dan lembaganya, tidak hanya menteri dan lembaganya ini mendapatkan program atau memiliki TUSI bansos itu tadi. Ya, mohon penjelasan tentang pengendalian yang telah dilakukan. Nah, yang berikutnya ini mungkin pertanyaan untuk Bu Menteri Keuangan, karena beliau yang paling sibuk kalau sudah soal APBN, saya kira. Ya, saya ingin membandingkan Bu Menkyu, ya, antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Oke teman-teman ya, jadi saya pikir sudah cukup panjang video kita kali ini dan kita akan sama-sama membahas sedikit soal cuplikan video yang kita saksikan tadi. Ya, yang selalu dituduh bahkan yang dipanggil itu adalah menteri-menteri yang ya partai-partainya seperti berasosiasi dengan kubu 02. Padahal dalam bansos dan TUSI tadi, tugas dan fungsi itu, ada menteri-menteri yang terlibat dari 01 dan 03 juga. Kenapa hanya menteri-menteri ini yang dipanggil? Oke, itu yang pertama. Nah, kemudian, ya, itu kebaikan Pak Jokowi akhirnya diketahui oleh masyarakat Indonesia yang membuat itu meledak kembali rasa cinta masyarakat Indonesia dan kembali ramai di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana seorang Jokowi itu ketahuan berbuat baik secara diam-diam.
Di mana hak operasionalnya yang seharusnya itu bisa memperkaya dirinya sendiri. Hak operasionalnya yang seharusnya itu nilainya saya pasti besar juga teman-teman ya. Sedangkan anggota DPR saja operasionalnya itu sampai berapa puluh juta itu atau berapa ratus juta ya. Itu besar teman-teman kalau biaya operasional. Itu dipakai bukan untuk kepentingannya, untuk masyarakat Indonesia. Kalian pikir, kalian mau mencintai atau memilih yang seperti apa lagi? Kalau yang sudah mengorbankan haknya saja, mereka orang-orang yang selalu membenci Pak Jokowi itu terus-menerus mengatakan beliau itu jahat, beliau itu seperti ini, seperti itu. Tapi saya bersyukur, sekali lagi saya bersyukur bahwa di sidang MK ini kita bisa melihat banyak hal yang baik. Kita bisa mengambil hikmahnya sekalipun ini digunakan oleh mereka dengan tujuan ingin menggagalkan 90 juta suara rakyat Indonesia. Tapi itu seperti Tuhan ubahkan niat jahat mereka menjadi sebuah promosi kepada Pak Jokowi seperti bonus di akhir masa jabatannya. Di mana dia sembunyikan Pak Jokowi nggak mau kebaikannya itu digempar-gempor. Itu orang tulus seperti itu teman-teman. Orang yang tulus hatinya itu seperti itu loh. Berbeda dengan orang yang mempunyai motivasi yang berbeda dalam melakukan kebaikan. Saya memberikan saya berikan dia uang ini. Dia gempur-gemburkan kebaikannya, ingin terlihat bahwa dia adalah orang baik. Ingin terlihat dia adalah orang yang dermawan. Tapi Pak Jokowi mungkin kalau nggak ada sidang MK ini, kebaikannya itu nggak bakal diketahui teman-teman ya. Karena dia nggak mau. Dia nggak mau menceritakan kebaikannya kepada orang-orang. Maka dari itu, saya selalu berkata bahwa kebaikan yang kita lakukan dengan tulus itu nggak akan pernah kembali dengan sia-sia. Itu pasti akan menemukan karma baiknya juga. Hari ini kita melihat masyarakat Indonesia tiba-tiba heboh dengan berita ini. We love you Pak Jokowi. Semoga kebaikan Bapak selalu itu mendapatkan pahala yang setimpal dengan apa yang sudah Bapak lakukan untuk rakyat Indonesia. Saya Vicky Mom pamit. See you on the next video and God bless you.